Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya selaku moderator Yuda Setiawan dan beberapa teman saya yaitu Aninda Sino Prakoso, Abdullah Syamil Iskandar, Fikri Alwan, Sahrul Jidan, Raski Rifa, Naufal Iqbal, dan Danang Firanda Putra. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pengantar sejarah dan konsep estetika. Seni berasal dari kata Melayu yang berarti halus, lembut, dan tipis. Kemudian di barat seni diartikan ars, keterampilan, dan berkaitan erat dengan keindahan. Estetika adalah the nice style, yang artinya adalah persepsi, maka seni terutama adalah soal menciptakan persepsi baru. Estetika pada dasarnya adalah ilmu untuk memahami keindahan atau mengetahui tentang ikhwal keindahan, bisa juga didefinisikan sebagai filsafat keindahan atau filsafat seni. Keindahan adalah keberadaan yang di dalamnya kita melihat kehidupan sebagaimana ya seharusnya menurut konsepsi-konsepsi kita. Tujuan estetika. Tujuan 1, menentukan sikap terhadap alam, kehidupan manusia dan karya seni. Tujuan pendekatan yang memadai objek pengamanan indera khususnya karya seni. 3, mencari pandangan yang menyeluruh keindahan objek-objek yang memperlihatkan rasa keindahan. 4, mengkaji masalah yang berhubungan dengan bahasa dan peraturan yang baik sesuai keperluan. 6, tujuan teori, mencari teori untuk menentukan dan menjawab persoalan sekitar karya. Permasalahan estetika. Diki dalam estetika Darsono mengajukan 3 pernyataan untuk mengisolir masalah-masalah estetika, yaitu kritis, pernyataan kritis umum, pernyataan yang bersifat umum oleh para ahli sastra, musik, dan seni untuk memberikan ciri khas genre artistik. Permasalahan pokok perihal estetika. Hal ini menimbulkan pendapat tentang 4 masalah pokok perihal permasalahan estetika, yakni nilai estetika, pengalaman estetis, perilaku orang yang menciptakan atau seniman. 4, seni. Ruang lingkup estetika, filosofis, psikologi, sosiologis. Beberapa aspek. Pertama ada unsur-unsur rupa. Unsur-unsur rupa juga dibagi ada unsur garis sama unsur bangun. Next. Nah, unsur bangun ini juga dibagi menjadi 4. Pertama ada stilisasi. Yang kedua, next. Yang kedua ada distorsi. Yang ketiga, next, ada transformasi. Keempat, ada disformasi. Poin selanjutnya ada unsur rasa permukaan, tekstur. Untuk unsur warna, menurut Darsono, peran penting warna di dalam semesta kesenian dapat dibagi menjadi 3. Unsur ruang dan waktu. Ruang nyata, yaitu ruang yang kita lihat dan rasakan dengan panca indera secara langsung. Ruang semu adalah ruang yang terlihat sebagai gambaran nyata atau tiruan dari tiruan seperti lukisan, film, dan lainnya. Next. Prinsip-prinsip estetika. Harmoni atau keselarasan merupakan paduan unsur-unsur yang berbeda dekat. Paduan kontras. Kontras merangsang minat, kontras menghidupkan desain, kontras merupakan bumbu komposisi dalam pencapaian bentuk. Paduan irama. Repetisi secara definitif adalah pengulangan dan di dalam objek seni. Repetisi merupakan pengulangan unsur-unsur estetikanya. Paduan gradasi. Gradasi adalah paduan dari interval kecil ke interval besar yang dilakukan dengan penambahan atau pengurangan secara laras dan bertahap. Hukum penyusunan atau asas-asas rupa. Kesatuan. Kesatuan adalah suatu kohesi, konsistensi, ketunggalan, atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Kesatuan merupakan efek yang dicapai dalam suatu susunan komposisi di antara hubungan unsur pendukung karya sehingga menampilkan kesan tanggapan secara utuh. B. Keseimbangan. Menurut Darsono, keseimbangan dalam penyusunan adalah keadaan atau kesamaan antara kekuatan yang saling berhadapan dan menimbulkan adanya kesan seimbang secara visual ataupun secara intensitas kekaryaan. Keseimbangan menurut Darsono dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu keseimbangan formal dan keseimbangan non-formal. Kesederhanaan. Menurut Darsono, sebuah desain yang baik mempunyai titik berat untuk menarik perhatian, point of interest. Aktuensi. Menurut Darsono, sebuah desain yang baik mempunyai titik berat untuk menarik perhatian atau center of interest. Ada berbagai cara untuk menarik perhatian kepada titik berat tersebut, yaitu dengan perulangan ukuran serta kontras antara tekstur, nada, warna garis, ruang, bentuk, atau motif. Proporsi. Proporsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu proportion, yang artinya sebanding atau kesebandingan. Nilai dalam estetika. Estetika sebagai ilmu tentang seni
Science of art memiliki beberapa persoalan objektif di dalam sebuah karya seni, seperti susunannya, anatomi bentuknya, perkembangan genre seni, dan lain. Atau artistika memiliki 3 tingkatan. Yang pertama tentang kualitas material, warna, suara, gerak, sikap, dan banyak lagi. Yang kedua tentang penyusunan dan pengorganisasian hasil pengamatan dengan pertimbangan harmoni, kontras, balance, unity yang selaras. Yang ketiga tentang susunan hasil persepsi atau pengamatan. Oke, selanjutnya yaitu nilai estetis. Nilai estetis adalah proses memberikan takaran keindahan pada sebuah objek. Nilai estetis dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, nilai murni, dan yang kedua yaitu nilai tambahan. Itu adalah alternative resource. Menurut Laurie Schneider Adams ada 5 nilai estetika. Yang pertama yaitu nilai material. Yang kedua yaitu nilai intrinsik. Yang ketiga yaitu nilai religius. Yang keempat yaitu nilai nasionalisme. Yang terakhir yaitu ada nilai psikologi. Selanjutnya yaitu ada memahami dan menikmati estetika. Yang pertama, pemahaman estetika adalah sebuah objek seni, pada kenyataannya adalah apresiasi terhadap objek seni tersebut. Dalam pemahaman ada 2 teori. Yang pertama adalah teori empati, yaitu teori yang menggunakan feeling atau rasa. Kemudian ada teori physical distance, yaitu memiliki pengertian bahwa jarak psikis tidak ada hubungannya dengan jarak fisik yang ditentukan oleh ruang dan waktu. Yang kedua yaitu ada penikmatan. Penikmatan dengan pemahaman estetis secara sederhana, pemahaman adalah proses logis, yaitu proses interaksi antara aspek intrinsik seseorang terhadap sebuah karya estetik. Makna estetika juga memiliki 4 prinsip, yaitu yang pertama ada estetika sebagai keindahan, yang kedua estetika sebagai perawatan kecantikan, yang ketiga estetika sebagai pencerapan indrawi, yang keempat sebagai filsafat seni. Kesimpulan, dengan demikian bahwa sebuah karya seni belum tentu indah. Daun yang indah belum tentu karya seni. Untuk dapat menentukan estetik atau tidak suatu karya seni harus perlu dasar-dasar keilmuan estetik yang akan dibahas. Oke, terima kasih presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.